Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana manajemen pemasaran dapat menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan. Dalam era digital yang terus berkembang, memahami kebutuhan pelanggan dan menciptakan nilai yang sesuai menjadi kunci utama untuk mencapai kesuksesan bisnis. Mari kita simak presentasi ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang strategi dan teknik manajemen pemasaran yang efektif dalam menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan tim kami yang akan membahas topik ini lebih lanjut. Kami terdiri dari 1. Yusi Andrian, 2. Atamimi Ilham Ananta Putri, 3. Dia Puspitasari, 4. Rizkika Fatima, 5. Monica Cynthia Nuria. Mari kita mulai presentasi kami dan temukan bagaimana manajemen pemasaran dapat menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan yang luar biasa. Pentingnya nilai dan kepuasan pelanggan dalam pemasaran. 1. Nilai pelanggan, customer value. Nilai pelanggan adalah persepsi pelanggan terhadap manfaat yang diperoleh oleh suatu produk atau layanan dibandingkan dengan pengorbanan yang mereka keluarkan, seperti harga, waktu, dan usaha. Rumus sederhananya, nilai sama dengan manfaat yang diterima dikurangi pengorbanan yang dikeluarkan. Jika pelanggan merasa bahwa manfaat lebih besar daripada biayanya, maka mereka akan melihat produk tersebut memiliki nilai yang tinggi. 2. Kepuasan pelanggan, customer satisfaction. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang setelah membandingkan antara harapan mereka terhadap suatu produk atau layanan dengan kenyataan yang diterima. Jika kenyataan lebih baik dari harapan, pelanggan puas atau sangat puas. Jika kenyataan lebih buruk dari harapan, pelanggan kecewa. Nilai pelanggan seringkali menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Landasan teori 1. Customer value menurut para ahli yaitu menyatakan jika customer value adalah pilihan yang dirasakan konsumen serta evaluasi terhadap fitur produk dan jasa. Kinerja fitur dan konsekuensi yang timbul dari penggunaan produk untuk mencapai tujuan konsumen saat menggunakan produk tersebut. 2. Menurut Park Dalam, mengungkapkan kepuasan pelanggan adalah suatu perasaan pelanggan sebagai respon terhadap produk, barang atau jasa yang telah dikonsumsi. Aplikasi Gojek, transportasi, dan makanan. Gojek adalah aplikasi dengan beragam layanan untuk bantu kamu menyelesaikan kebutuhan harian dengan mudah dan hemat. Dari bepergian sampai beli makanan favorit, semua bisa pakai Gojek. Banyak yang bisa kamu lakukan lewat aplikasi ini loh. Janjian sama temen dan harus buru-buru OTW. Coba anterin GoRide aja atau Gokar buat kenyamanan ekstra selama di jalan. Ngidam makanan favorit buat disantap bareng orang terdekat. Tenang, banyak pilihan menu seru yang bisa kamu cari dan beli di GoFood. Perlu gercep kirim-kirim barang. Bosenin aja, dijamin sampai tepat waktu dengan perlindungan asuransi biar barang kamu aman sampai tujuan. Studi kasus, strategi pemasaran. 1. Produk. Gojek menawarkan berbagai layanan dalam satu aplikasi seperti transportasi yaitu GoRide dan Gokar, pengantaran makanan yaitu GoFood, dan pembayaran yaitu GoPay, menciptakan ekosistem yang lengkap. 2. Harga. Menggunakan harga dinamis dan menawarkan promosi untuk menarik pelanggan seperti diskon pada GoFood dan GoPay. 3. Pelayanan. Fokus pada kepuasan pelanggan dengan layanan 24/7 dan pelatihan untuk mitra pengemudi guna menjaga kualitas pelayanan. 4. Komunikasi. Memanfaatkan media sosial dan iklan untuk mempromosikan layanan dan menjalin hubungan dengan pelanggan. Strategi ini membantu Gojek agar tetap kompetitif dan relevan di pasar. Analisis kritis strategi efektif Gojek. Strategi pemasaran Gojek efektif karena memanfaatkan teknologi melalui aplikasi yang mudah digunakan, mengadaptasi layanan sesuai kebutuhan lokal, dan sering menawarkan promosi menarik. Gojek juga bekerja sama dengan influencer berbagai bisnis dan merchant untuk memperluas jangkauan, serta memiliki sistem loyalitas yang mendorong pengguna untuk tetap setia. Selain itu,
Mereka fokus pada pengalaman pengguna dan inovasi untuk bersaing dengan pemain lain seperti Grab. Analisis kritis keunggulan dan kekurangan. Keunggulan 1. Diversifikasikan layanan. 2. Inovasi teknologi. 3. Branding yang kuat. 4. Segmentasi pasar yang luas. 5. Kemudahan akses dan penggunaan. Kekurangan 1. Persaingan ketat. 2. Masalah kepercayaan konsumen. 3. Ketergantungan infrastruktur teknologi. 4. Keterbatasan pengaruh di luar kota besar. 5. Isu keberlanjutan bisnis. Analisis kritis pembelajaran yang bisa diambil. 1. Pemanfaatan teknologi untuk memecahkan masalah. 2. Segmentasi pasar yang tepat. Gojek tidak hanya menyasar satu segmen pasar. 3. Pemasaran dari mulut ke mulut. 4. Mengutamakan pengalaman pelanggan. 5. Kolaborasi dengan mitra dan komunitas. 6. Inovasi dalam strategi promosi. 7. Adaptasi dengan perubahan dan tren pasar. Kesimpulan, nilai dalam pemasaran merupakan persepsi pelanggan terhadap manfaat yang mereka terima dibandingkan dengan pengorbanan yang mereka keluarkan, yaitu harga, waktu, tenaga. Membangun dan menyampaikan nilai yang tepat sangat penting untuk memenangkan hati konsumen, membangun loyalitas, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Pesan utama 1. Pelanggan adalah pusat dari semua aktivitas pemasaran. Setiap strategi harus dirancang untuk memberikan nilai nyata kepada mereka. 2. Nilai tidak selalu berarti harga murah. Kombinasi kualitas, pengalaman, layanan, dan brand trust juga sangat menentukan. 3. Komunikasi nilai yang efektif adalah kunci. Konsumen perlu memahami mengapa produk atau layanan kamu layak untuk mereka pilih. 4. Nilai yang berkelanjutan mendorong loyalitas. Jika pelanggan merasakan manfaat yang konsisten, mereka cenderung kembali dan merekomendasikan kepada orang lain. 5. Inovasi dan empati harus berjalan berdampingan. Pemasar yang hebat mampu mengidentifikasi kebutuhan tersembunyi dan menciptakan solusi yang relevan. Demikian presentasi dari kelompok 1, Manajemen Pemasaran. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Pagi yang cerah, waktunya mulai bekerja. Ketemu juga kunci motornya? Sesuai aplikasi ya, Mas? Waduh, hujan. Untung tadi bawa jas hujan. Gosentnya, Kak. Bapak pulang. Kak, sebelumnya mohon maaf, kami dari tim 1 kelompok manajemen pemasaran SDI Raja Wali Borso ingin meminta pendapat kakak tentang pelayanan aplikasi Gojek kepada pelanggan. Jadi kakak bisa menjelaskan tentang pelayanan dari driver Gojek atau harga, promo-promo atau apapun bisa kakak jelaskan di sini. Untuk harga menurut saya sudah sangat worth it ya dengan harga segitu, apalagi ada voucher-voucher yang bisa digunakan. Ya, menurut kakak apakah ada yang perlu diperbaiki dari aplikasi Gojek atau menurut kakak sudah cukup baik aplikasi Gojek? Menurut saya karena saya pengguna aplikasi Gojek, menurut saya sudah sangat bagus ya, mulai dari pelayanan mengantarnya sangat cepat, waktunya sangat cepat sekali, sudah sangat bagus sekali. Apalagi ada voucher-voucher yang sangat menarik, wah itu Idaman Gen Z sekali ya kak. Benar banget, benar. Baiklah, menurut saya sudah cukup. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan menurut kakak. Jadi terima kasih, semoga bisa berlangganan selalu dengan aplikasi Gojek.